sudah berjalan sekian bulan, uang yang sisa dari Hong Kong juga habis, bingung. Rumah nggak bisa dicowel-cowelin kan untuk makan, nah, maka bangun rumah sebutuhnya saja ya, jangan terlalu berlebihan sehingga uang semestinya tersedot untuk rumah ibu sekalian. Nah, maka yang pertama tadi komponen untuk membangun generasi Al-Quran adalah hati. Maka hiasilah hati kita dengan Al-Quran. Hiasilah hati kita dengan zikrullah, dengan mengingat Allah, karena hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi penuh. Nah, salah satunya dengan membaca Al-Quran, ibu sekalian. Kemudian yang kedua adalah akal. Kita dibekali akal oleh Allah SWT untuk memikirkan bahwa Al-Quran ini adalah kebenaran, Al-Quran ini adalah pedoman, Al-Quran ini adalah petunjuk. Maka banyak sekali kemudian ayat di dalam Al-Quran itu kan, apakah kalian tidak berpikir ya? Bagi orang-orang yang berpikir kan banyak yang menyebutkan berpikir. Kenapa? Agar kita berpikir gitu, tentang kebenaran, tentang ayat-ayat Allah baik yang ada di dalam Al-Quran maupun ayat-ayat yang ada di alam ini, agar kita berpikir. Kita naik gunung misalkan, kita melihat pemandangan, maka yang ada dalam pikiran kita adalah ya Allah, ini adalah keagungan Allah SWT. Ya, kita tafakur, ya tafakur alam. Nah, maka ibu-ibu sekalian, banyak orang-orang yang masuk Islam itu karena dia mendapatkan kebenaran dari Islam dari hasil pemikirannya. Ya, tapi kebalikannya ya. Kalau orang-orang yang keluar dari Islam itu biasanya karena apa? Pertama karena sembako, ya kan? Dikasih sarimi, kasih sembako, kasih beras, maka kemudian dia pindah agama. Yang kedua biasanya karena pernikahan, betul ya? Karena katut sama si suaminya atau katut sama si istrinya, kayak gitu kan. Naudzubillah ya, sampai kita begitu ya. Tapi orang-orang yang masuk Islam itu biasanya karena mendapatkan kebenaran. Jadi karena dari pikirannya mereka berpikir bahwa kemudian Islam ini benar. Pernah ada satu kisah Bu, di rumah sakit ya di Amerika, dokter kandungan Bu, ada dokter kandungan, satu Islam, satunya bukan Islam ya, di rumah sakit. Dalam satu waktu itu ada dua orang ibu yang melahirkan, satu melahirkan laki-laki, satu melahirkan perempuan bayinya. Entah bagaimana situasinya, kemudian si bayi dua ini, ya dua bayi ini kemudian dimasukkan ke dalam ruangan, lupa untuk mengidentifikasi beli ini anaknya siapa, yang ini anaknya siapa. Kemudian barulah sadar, waduh, ini dua bayi ini miliknya siapa ya? Yang ini miliknya si ini, apa yang ini miliknya si ini? Paham ya Bu ya? Kemudian si dokter kandungan ini berpikir keras, aduh ini gimana cara untuk mengenali bahwa si bayi ini miliknya yang ibu ini, yang ini miliknya yang siapa gitu kan. Berpikir gitu dokternya. Kemudian si dokter yang non-Islam ini bertanya kepada dokter yang Islam Bu. Karena ini sudah berteman baik dan si dokter Islam itu sering menceritakan Islam, sering menceritakan Al-Quran. Kemudian dokter yang Islam ini tanya, kamu kan katanya punya buku panduan itu Al-Quran. Semua masalah-masalah ada di situ kehidupan. Coba ini saya lagi ada masalah. Ini ada dua bayi, laki-laki dan perempuan. Tetapi tadi karena kondisi yang membuat kita nggak bisa menentukan ini mana, ini bayi ini punya siapa, ini punya siapa. Coba kamu tahu nggak solusinya apa? Ada nggak di dalam Al-Quran? Wah, si dokter Islam ini juga bingung. Tuh gimana ini ya? Belum pernah ada ini masalah seperti ini nih. Berpikir keras ini gimana caranya ya? Akhirnya dokter Islam ini kan punya guru syekh di Arab Saudi. Kemudian
Dia bertanya Bu sama gurunya yang ada di Arab Saudi. Dia menceritakan masalahnya. Dia punya masalah begini, ada 2 bayi laki-laki dan perempuan. Cara menentukan ini bayinya siapa, yang ini bayinya siapa, gimana ya? Ada nggak di Islam itu solusinya? Syekhnya juga bingung apa lagi. Dia bukan dokter, bukan ahli kesehatan, tetapi Bu, Syekh ini menjawab dengan ayat yang ada di dalam Al-Quran yang menceritakan tentang hukum waris. Dia bertanya kepada menyampaikan kepada dokternya ini, saya kalau urusan kedokteran tidak tahu karena itu bukan bidang saya. Tetapi yang saya tahu di dalam Al-Quran itu ada ayat tentang warisan, bahwa bagian dari laki-laki itu adalah bagian dari perempuan. Itu Bu ya. Kemudian dokter yang Islam ini semakin bingung. Waduh, ini kok bukannya ngasih jawaban, ngasih solusi, malah ngasih teka-teki lagi nih, ngasih clue lagi sama saya ini. Apa hubungannya ini tentang bayi miliknya siapa dengan hukum waris? Ini baru lahir malah ini ngomongin warisan gitu kan. Berpikir keras itu dokter Islamnya. Kemudian dia setelah berpikir keras dia mendapatkan ilham. Jadi jatah laki-laki itu adalah 2 kalinya jatah perempuan warisannya. Kemudian dia berpikir mendapatkan ilham, oh iya, seorang ibu yang baru melahirkan, dia kan pasti mengeluarkan air susu Bu ya, ASI. Coba kita tes ASInya. Bisa jadi ASI yang laki-laki ini kandungannya lebih banyak daripada ASI yang perempuan. Dites Bu, kandungan ASI dari ibu yang satu dengan ibu yang satunya lagi. Setelah dites ternyata betul kandungan ASI si ibu yang pertama lebih banyak 2 kali lipat dari si ibu yang kedua. Ketemulah kemudian solusinya. Nah ini kandungan yang 2 kali lipat berarti ini anaknya apa Bu? Laki-laki. Kandungan yang satunya yang berarti setengahnya ini dia anaknya apa? Perempuan. Dia ceritakanlah kepada dokter temannya ini yang bukan muslim. Saya sudah semua ini solusinya. Di dalam Al-Quran ada ayat tentang warisan bahwa jatah laki-laki itu 2 kalinya dari perempuan. Maka ini tadi kita sudah tes kandungan ASI dari 2 orang ini ternyata memang betul kondisi kandungan dari ibu yang pertama ini 2 kali lebih banyak dari ibu yang kedua. Maka yang 2 kali ini adalah anaknya laki-laki, yang ini 1 kali adalah anaknya perempuan. Masya Allah ibu sekalian, saat itu juga kemudian dokter yang non Islam ini memutuskan untuk memeluk Islam ibu sekalian. Nah itulah begitu dahsyatnya Al-Quran ibu sekalian. Yang kita lihat secara kasat mata itu baru kulitnya saja Bu. Manfaatnya atau kandungannya atau tersiratnya sangat jauh luar biasa. Kita mungkin tidak akan mampu ya, bahkan